Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita akal dan hati, sehingga kita bisa berpikir dan merasakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Prananda Miladina Mujiono dengan NIM 430402500 akan membuat sebuah review film. Film yang akan saya review ini berjudul Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis ini merupakan film yang disutradarai oleh Charles Ghazali dan mulai rilis di bioskop tahun 2023. Film ini memiliki durasi sekitar 100 menit dan dibintangi oleh Prilly Latuconsina sebagai pemeran utama yaitu Tari, dan ada Pradita Wicaksono juga sebagai pemeran utama laki-laki yaitu Baskara. Dalam film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis ini merupakan film drama psikologis Indonesia yang mengangkat tema luka batin, trauma masa kecil, dan perjuangan seseorang untuk memulihkan diri dari masa lalunya yang kelam. Nah, di film ini tuh nggak cuman mengangkat tema psikologis saja ya, tapi juga ada pesan spiritual yang sangat menyentuh, seperti tentang bagaimana pengekspresian, bagaimana kejujuran dalam mengekspresikan perasaan, dan bagaimana seseorang berdamai dengan luka batinnya. Nah, menarik sekali ya. Lah, film ini tuh udah tayang di beberapa platform digital seperti Netflix dan YouTube. Film yang bergenre drama psikologis dan keluarga ini sudah menuai banyak pujian ya, karena penonton merasa ini tuh seperti kayak kok kayak ceritaku ya gitu. Nah, biar gak penasaran, langsung aja kita lihat trailernya dulu. Selamat lihat trailernya. Capek pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Gue tuh cuma seorang anak yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Ayo, oke. Gimana ya rasanya kayak lo gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Kali ini kita harus hadapi deh. Ku ingin belajar benar. Nah, setelah melihat trailer tadi, bisa dilihat kan bahwa cerita itu berpusat pada sosok Tari, seorang perempuan muda yang sejak kecil harus hidup di lingkungan keluarga yang tak harmonis. Tari kecil tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh pertengkaran dan kekerasan. Ayahnya yang temperamental kerap kali melakukan kekerasan terhadap ibunya, sementara kakaknya yang akhirnya memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan kondisi yang ada. Dalam situasi seperti ini, Tari kecil tumbuh menjadi sosok yang terpaksa kuat, bukan karena ia ingin, tetapi karena keadaan memaksanya untuk menjadi pelindung bagi sang ibu dan dirinya sendiri. Waktu berlalu, tahun bertambah. Seiring bertambahnya usia, luka masa lalu yang dialami Tari tidak benar-benar hilang. Ia belajar menutupi kesedihan dan berpura-pura baik-baik saja di hadapan orang lain. Namun, dalam dirinya tersimpan trauma yang mendalam dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar reda.
Tari merasa tak punya ruang untuk mengekspresikan emosi. Bahkan menangis pun menjadi hal yang ia tahan karena ia terbiasa menjadi kuat. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan kesedihan adalah bentuk kelemahan. Padahal, di balik ketegaran itu, batinnya rapuh dan lelah. Suatu ketika, kondisi mental Tari mulai menurun. Ia sering merasa cemas, sulit tidur, dan dihantui kenangan masa kecil yang menyakitkan. Dalam titik ini, ia merasa ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Tari memutuskan untuk mencari bantuan. Ia kemudian bergabung dengan sebuah support group, yakni komunitas yang beranggotakan orang-orang dengan luka batin dan permasalahan emosional yang serupa. Di sana, setiap orang diajak untuk saling mendengarkan, saling berbagi pengalaman, dan menyemangati satu sama lain dalam proses penyembuhan diri. Nah, di kelompok ini nih, Tari bertemu dengan Baskara, seorang laki-laki muda yang juga memiliki masa lalu penuh luka. Baskara kehilangan seorang yang pernah berarti dalam hidupnya, dan sejak kehilangan itu, ia memiliki perasaan bersalah yang mendalam. Pertemuan mereka menjadi awal dari hubungan yang saling menyembuhkan. Meskipun awalnya Tari enggan terbuka, kehadiran Baskara perlahan membuatnya mulai berani bercerita dan menghadapi masa lalunya yang selama ini ia pendam sendiri. Interaksi antara Tari dan Baskara ini menjadi inti dari perjalanan emosional film ini. Melalui dialog mereka, melalui kebersamaan dan saling kejujuran mereka, penonton di sini tuh diajak menyadari bahwa setiap orang itu memiliki luka berbeda. Nah, dari luka yang berbeda itu, setiap orang memiliki cara penyembuhan luka yang berbeda pula. Tari belajar bahwa menangis bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran dalam diri sendiri. Namun, keberanian untuk menghadapi rasa sakit dan mengakuinya merupakan langkah awal menuju pemulihan. Dalam prosesnya, Tari belajar bahwa menangis bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran terhadap dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa memendam emosi justru membuat lukanya semakin dalam, sedangkan mengungkapkan perasaan dapat menjadi bentuk pembebasan diri. Film ini menggambarkan dinamika batin seseorang yang tampak kuat di luar, tetapi menyimpan banyak luka di dalamnya. Melalui karakter Tari dalam film ini, mengajarkan pentingnya menerima diri, memaafkan masa lalu, berani meminta bantuan ketika tidak sanggup, dan yang lainnya. Tema kesehatan mental dan trauma keluarga yang diangkat dapat direalisasikan dengan penuh empati. Di sini, penonton diajak untuk tidak menilai seorang dari luarnya saja, karena seringkali mereka yang terlihat tegar justru adalah yang paling terluka. Nah, film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kalimat dari judulnya ya, Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Kalimat itu seolah menjadi jeritan hati seseorang yang sudah terlalu lama memendam perasaan. Seseorang ini tuh berharap diberi kesempatan untuk lemah, meminta waktu untuk menangis, dan untuk diizinkan tidak selalu tampak kuat. Pesan moral yang ingin disampaikan adalah bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu sempurna. Bahwa manusia tidak tercipta harus selalu kuat. Kita berhak sedih, berhak kecewa, atau bahkan rapuh. Dengan menangis, seseorang tidak terlihat kalah. Justru, ia sedang berani menghadapi kebenaran dalam dirinya. Klimaks atau puncak dari film ini adalah di endingnya, ketika Tari dihadapkan dengan masa lalunya dan harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Pertemuan antara ayah dan Tari ini membuat Tari yang selama ini tuh memendam akhirnya berani meluapkan. Tari tak lagi menahan tangisnya, melainkan membiarkan dirinya jujur atas semua rasa sakit dan rasa kecewa yang ia rasakan. Nah, dari sinilah perjalanan penyembuhan diri benar-benar dimulai. Tari menyadari bahwa untuk bisa berdamai dengan masa lalu, ia harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Secara keseluruhan, Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis bukan hanya kisah tentang trauma dan kesedihan, tetapi juga tentang keberanian untuk berani memaafkan, berani bertumbuh, dan kembali mencintai diri sendiri. Film ini menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya dukungan sosial dan ruang aman untuk berbagi cerita, karena tidak ada yang bisa sembuh sendirian. Melalui kisah Tari dan Baskara di sini menjadi refleksi banyak orang
yang mungkin pernah merasakan sama, ingin menangis tapi takut dianggap lemah. Nah, analisis psikologis dalam film ini yaitu ada di tari, di mana tari di sini itu menggambarkan proses repressed emotion, di mana penekanan emosi yang akhirnya tuh menyebabkan konflik dan stres, yaitu di mana tadi dia kan merasa mental kesehatan mentalnya kurang, di mana ia merasa capek, lemah, ingin menangis itu ya karena penekanan emosi itu. Seharusnya tari di sini tuh mengekspresikan emosinya, tapi karena dia banyak memendam, banyak menyimpan lukanya sendiri, dia tidak bisa mengekspresikan emosi itu tadi. Kemudian ada di ketidakaslian diri, di mana di sini tari itu berpura-pura bahagia, berpura-pura baik saja, padahal aslinya ia ingin menangis, ia ingin mengeluh, ia ingin berbagi cerita, tapi ia tak tahu harus bagaimana dan dengan siapa. Kemudian di sini itu juga ada self acceptance, di mana dia tuh jujur terhadap emosinya. Ya ketika ia mencari sebuah support group itu tadi, dia mencari dukungan, dia berusaha mencari obat. Lah disinilah ia mengalami penerimaan diri ketika dia sudah berani berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kaitannya dengan ayat Al-Quran yaitu ada di Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam Islam kan ada keseimbangan akal, hati, tubuh, dan tanda jiwa yang sehat. Itu di surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin ayat ini tuh udah nggak asing lagi ya di telinga kita, yang memiliki arti Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ya benar, padahal di ayat ini tuh udah dijelas kayak secara tidak langsung tuh udah menjelaskan, kayak mengajarkan nggak apa-apa merasa lemah, nggak apa-apa menangis, kamu bakal kuat menjalani ini kok. Kan Allah memberikan cobaan hambanya, Allah memberikan ujian kepada hambanya itu sesuai porsinya masing-masing. Dan terbuktikan di sini tari bisa menjalani cobaan itu, bisa menjalani ujian itu dengan selesai. Nah, nggak cuma buat tari aja, tapi buat kita semua. Semoga kita bisa mengimplementasikan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari, dimana ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian, kita tetap tenang dan tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dan lagi, jangan takut bercerita, karena dengan bercerita kita bisa berbagi luka dan bebannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.